Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Etika Profesi Akuntan yang dibimbing oleh Ibu Arini SEMAK AKCA. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Dina Anju Sinaga, lalu ada Devi Fitri Ramadhani, Nabila Ramadhani, Putri Amelia, Sepi Suciani Putri, dan Susi Amayanti Sinaga. Adapun materi yang kami bahas yaitu yang pertama, governance system, yang kedua, budaya etika, yang ketiga, mengembangkan struktur etika korporasi, yang keempat, kode perilaku korporasi, yang kelima, evaluasi terhadap kode perilaku korporasi, dan yang terakhir ada kasus yang berkaitan dengan governance system, budaya etika, dan etika korporasi ini. Saya Dina Anju Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai governance system. Sistem pemerintahan atau yang biasa disebut dengan governance system merupakan bentuk hubungan antar lembaga negara dalam melaksanakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Ada beberapa unsur yang tidak dapat terpisahkan dalam governance system ini. Yang pertama itu komitmen on governance, yang kedua governance struktur, yang ketiga governance mekanisme, dan yang keempat itu ada governance outcomes. Nah, sistem pemerintahan ini mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis, sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Nah, sistem ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada presidensial, parlementer, komunis, dan demokrasi liberal. Yang pertama itu presidensial. Presidensial itu merupakan sistem pemerintah negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatifnya. Lalu yang kedua ada parlementer. Parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Lalu ada komunis. Nah, komunis ini merupakan sistem sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis yang merupakan cara berpikir masyarakat liberal. Lalu ada demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini merupakan sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah liberal. Pembahasan selanjutnya adalah B. Budaya etika. Budaya etika adalah cara yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu lingkungan tertentu yang berkaitan dengan sikap atau perilaku mereka. Menurut Djoko Santoso Muljono, didefinisikan corporate culture atau budaya perusahaan sebagai suatu sistem nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat dan dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan pengembangan budaya etika adalah meningkatkan kualitas kecerdasan emosional, spiritual, dan budaya yang diperlukan oleh setiap pemimpin bisnis sehingga dapat memperlancar proses pengelolaan bisnis yang digeluti. Budaya organisasi mempunyai contoh seperti yang terjadi di setiap perusahaan, yang muncul berdasarkan peralahan hidup para pegawai. Tapi pada umumnya budaya organisasi terletak pada pendiri perusahaan itu sendiri, karena merekalah yang mengambil keputusan dan memberi arah strategi organisasi yang biasanya disebut juga budaya organisasi. Para eksekutif mencapai penerapan budaya etika ini melalui suatu metode 3 lapis, yaitu 1. Corporate Credo, pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang ditegakkan perusahaan yang diinformasikan kepada orang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luar perusahaan. 2. Program etika, suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan corporate credo. 3. Kode etik perusahaan, kode etik yang khususnya digunakan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya. Setiap perusahaan memiliki kode etiknya masing-masing. Menurut Martin Han, ada 10 parameter budaya perusahaan yang baik, yaitu 1. Pride of organization. 2. Orientation toward top achievement. 3. Teamwork and communication. 4. Supervision and leadership.
5. Profit orientation and cost awareness. 6. Employee relationship. 7. Client and consumer relation. 8. Honesty and safety. 9. Education and development. 10. Innovation. Materi selanjutnya mengenai mengembangkan struktur etika korporasi. Struktur etika korporasi yang dimiliki perusahaan sebaiknya disesuaikan dengan kepribadian perusahaan tersebut. Pengembangan struktur etika korporasi berguna dalam mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik dengan sesuai dengan norma yang telah ada. Dalam mengembangkan struktur etika korporasi, perusahaan harus memiliki good corporate governance, yaitu good corporate governance adalah tindakan dalam mengarahkan, mengendalikan, mematuhi setiap kegiatan perusahaan yang memenuhi keinginan dari masyarakat. Dalam mengimplementasikan good corporate governance diperlukannya instrumen-instrumen berikut. Yang pertama itu Code of Corporate Governance atau pedoman tata kelola perusahaan. Yang kedua Code of Conduct atau pedoman perilaku etis. Yang ketiga Board Manual. Yang keempat Sistem Manajemen Risiko. Yang kelima Auditing Committee contract arrange the organization and auditing committee along with its scope of work. Yang keenam, Piagam Komite Audit, yaitu mengatur tentang organisasi dan tata laksana komite audit serta ruang lingkup kerjanya atau ruang lingkup tugas. Beberapa masalah etika yang perlu diperhatikan dalam organisasi atau dalam perusahaan di tempat kerja. Yang pertama itu rasa hormat, martabat, dan kebebasan perorangan, di mana semakin seseorang mendapatkan jabatan yang lebih tinggi atau jabatan puncak, maka seseorang tersebut secara tidak langsung memperoleh martabat dan rasa hormat yang tinggi sehingga mereka tersebut lebih semena-mena terhadap bawahannya. Yang kedua itu kebijakan dan praktek personal, yaitu masalah ini berkenaan dengan kepegawaian, pemberian gaji, kenaikan pangkat, pendisiplinan, pemberhentian, dan pensiunan para pegawai terhadap organisasi tersebut. Yang ketiga itu keleluasan privasi dan pengaruh terhadap keputusan pribadi, yaitu perjanjian implisit dan eksplisit antara pegawai dan organisasi yang mempekerjakan mereka, di mana memberikan peluang kepada organisasi untuk mempengaruhi prestasi kinerja pegawai tersebut. Yang keempat, pemantapan perilaku. Sejauh mana organisasi memiliki hak untuk memaksakan anggotanya agar membeberkan informasi mengenai diri mereka. Yang kelima, kualitas lingkungan kerja. Hal ini meliputi sejumlah besar kegiatan termasuk masalah-masalah kesehatan dan keamanan, perawatan ibu hamil dan anak-anak, serta hubungan pegawai dengan manajernya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kode perilaku korporasi atau Corporate Code of Conduct. Kode perilaku korporasi atau Corporate Code of Conduct merupakan pedoman yang dimiliki oleh setiap perusahaan dalam memberikan batasan-batasan bagi setiap karyawannya untuk menetapkan etika dalam perusahaan tersebut. Corporate Code of Conduct juga dapat diartikan sebagai pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan tersebut. Dari kode etik korporasi tersebut ada beberapa manfaat yang didapatkan. Yang pertama, manfaatnya untuk mendorong banyak orang dalam organisasi untuk berpikir, mendiskusikan visi dan misi mereka dan bertanggung jawab.
Yang kedua, digunakan untuk menghasilkan diskusi yang positif bagi penyempurnaan dan kemungkinan untuk dimodifikasi. Yang ketiga, manfaatnya yaitu dapat membantu karyawan baru dalam rangka penyesuaian diri, menanamkan perlunya berpikir atas aspek-aspek moral dalam tindakan mereka. Selanjutnya, manfaatnya digunakan sebagai dokumen untuk referensi bila mereka meragukan tindakan atau perintah yang harus dilakukan. Manfaat selanjutnya digunakan untuk meyakinkan pihak luar atas fakta bahwa perusahaan berpegang pada prinsip-prinsip moral. Selanjutnya, di dalam perilaku korporatif, peran pemimpin sangat penting, antara lain yang pertama, first adapter, yaitu penerima dan pelaksanaan pertama dari budaya kerja. Yang kedua, motivator, untuk mendorong insan organisasi atau korporasi melaksanakan budaya kerja secara konsisten dan konsekuen. Yang ketiga, role model, teladan bagi insan korporasi terhadap pelaksanaan budaya kerja. Yang keempat, pencetus dan pengelola, strategi dan program budaya kerja sesuai kebutuhan korporasi. Pembentukan citra yang baik terkait erat dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan para stakeholder. Perilaku perusahaan secara nyata tercermin pada perilaku pelaku bisnisnya. Dalam mengatur perilaku inilah, perusahaan perlu menyatakan secara tertulis nilai-nilai etika yang menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diharapkan atau bahkan diwajibkan bagi setiap pelaku bisnisnya. Pembahasan selanjutnya mengenai aspek-aspek atau unsur-unsur kode etik korporasi. Yang pertama, perilaku dewan direksi, komisaris, dan karyawan, meliputi suap, hadiah dan komisi, entertainment, penyalahgunaan informasi, dan lain-lain. Yang kedua, hubungan dengan supplier dan kontraktor, meliputi kompetensi yang adil dan terbuka, pemenuhan kepentingan umum dan akuntabilitas, prosedur lelang dan tender, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab kepada pemilik atau pemegang saham, meliputi perkembangan yang berkelanjutan, jujur dan transparan dalam informasi, prosedur dan kebijakan akuntansi yang benar dan adil, dan sebagainya. Yang keempat, hubungan dengan pelanggan dan konsumen, meliputi pelayanan, produk yang berkualitas dan harga yang wajar, keamanan, kesehatan, dan kejelasan dalam penggunaan instruksi, dan lain-lain. Yang keenam, hubungan dengan karyawan, meliputi jaminan keamanan dan kesehatan, kesempatan kerjasama yang sama, dan kebebasan berkreasi bagi individu dan hak pribadi. Yang keenam, tanggung jawab sosial, meliputi kebijakan lingkungan, partisipasi dalam komunitas, dan kebijakan dan praktis pemberian sumbangan. Materi selanjutnya yaitu evaluasi terhadap kode perilaku korporasi. Dalam setiap kode of conduct, adanya evaluasi terhadap kode perilaku korporasi juga sangat diperlukan agar segala kegiatan yang telah dilakukan apakah sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Evaluasi terhadap kode perilaku korporasi dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi tahap awal dan penyusunan pedoman-pedoman. Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh evaluasi terhadap kode perilaku korporasi, yaitu yang pertama, pelaporan pelanggaran kode of conduct. Setiap individu berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran atas kode of conduct yang dilakukan oleh individu lain dengan bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan. Laporan dari pihak luar wajib diterima sepanjang didukung bukti dan identitas yang jelas dari pelapor. Yang kedua, saksi atas pelanggaran kode of conduct. Pemberian saksi atas pelanggaran kode of conduct yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian saksi atas pelanggaran kode of conduct yang dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris mengacu sepenuhnya pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan serta ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sepi Suciani Putri. Selanjutnya saya akan membahas contoh kasus dan analisis kasus, yaitu kasus tentang PT Jam Sostek.
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan PT Jam Sostek atas laporan keuangan tahun 2011 dengan nilai di atas 7 triliun rupiah. Hal tersebut terungkap dalam makalah presentasi Barullah Akbar, anggota 7 Badan Pemeriksa Keuangan dalam diskusi Indonesia Maju, Indonesia menuju era Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Barulah mengatakan ada 4 temuan BPK atas laporan keuangan tahun 2011 Jam Sostek yang menyimpang dari aturan, yaitu 1. Jam Sostek membentuk dana pengembangan program jaminan hari tua atau JHT sebesar 7,24 triliun yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. 2. Jam Sostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan tahun 2011, potensi penerimaan Jam Sostek yang hilang mencapai 36,5 miliar. Karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan. 3. BPK menemukan Jam Sostek belum menyelesaikan aset X investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes atau MTN. Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah X jaminan MTN PT Sabta Pranajaya senilai 72,25 miliar dan aset X jaminan MTB PT Volgen Indonesia. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemanfaatan piutang hasil investasi, pengendalian dan monitoring PT Jam Sostek atas piutang jatuh, tempo dan bunga deposito sebelum sepenuhnya memadai. Selain temuan tersebut, BPK juga menemukan sejumlah keefektifan dalam kinerja Jam Sostek. Pertama, Jam Sostek belum efektif mengevaluasi kebutuhan pegawai dan beban kerja untuk mendukung penyelenggaraan program JHT. Kedua, Jam Sostek belum efektif dalam mengelola data peserta JHT. Adanya bentuk penyelenggaraan ini kini membuat Jam Sostek tidak diperkenankan lagi memberikan jasa dan saat ini dialihkan ke BPJS, Ketenagakerjaan sebagai badan yang ditunjuk pemerintah dalam memberikan pelayanan pelindungan terhadap tenaga kerja yang melalui jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di sini ada analisis kasusnya, yaitu kasus menyimpang laporan keuangan tahun 2011 dan ketidakefektifan dalam kinerja Jam Sostek. Oleh karena itu, kasus ini haruslah segera diselesaikan, tentunya dengan cara pembenahan tata kelola perusahaan yang tidak baik. Peristiwa ini yang diakibatkan karena kurang baiknya sistem good corporate governance, harapan agar dapat segera teratasi dan tidak dapat terulang kembali. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan juga harus dapat menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik sehingga tercipta aktivitas pasar modal yang jujur, transparan, aman, dan sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku. Budaya etika yang kurang dimiliki oleh perusahaan ini menyebabkan tidak diperkenankan lagi dalam memberikan jasa mereka yang dianggap tidak profesional, yang mana tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sehingga membuat perusahaan ini dialihkan ke BPJS. Kinerja yang profesional dan jujur untuk memperlihatkan budaya etika yang baik bagi suatu perusahaan. Dengan konsep tersebut, membuat perusahaan tidak mengalami masalah. Dalam Kode Etik Korporasi Kinerja Perusahaan, Jam Sostek tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka, bahkan keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Kode Etik Korporasi menjadi penting bagi perusahaan. Demikian contoh kasus dan analisis kasus. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya Dina Anju Sinaga, mewakili teman-teman saya, ingin meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi yang kami sajikan kali ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.